Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi Sobat. Di kesempatan kali ini ya Sobat ya, saya akan berbagi pengalaman tentang perkebunan saya ini. Jadi ini dulu yang saya injek ini adalah ini pohon jati semua ya Sobat ya. Jadi di belakang saya, di depan saya, kanan kiri saya ini adalah pohon jati. Jadi kebunnya dulu kayak itu ya, yang di belakang sejauh sana itu kebetulan masih punya orang lain, dan itulah pohon jati seperti itu ya. Dan kesempatan kali ini ya Sobat ya, saya akan berbagi pengalaman bahwa mengubah kebun jati menjadi kebun alpukat ini sebenarnya secara faktor kesusahannya itu menurut saya sih sedang-sedang saja ya, dalam artian tidak ada faktor kesusahan yang sangat berarti, itu tidak ada. Jadi standar menurut saya. Memang kalau lahan terasering seperti ini, jadi pohon jati yang dulu sangat lebat sekali ya, dan ini adalah pohon jatinya ya Sobat ya. Dari yang saya injek dulu ini, dulu kita ambil kameranya dari sini, terus kita jalan ke arah sana itu sekitar ini adalah pohon jatinya, dan agak sedikit landai, ini agak sedikit terasering dan sangat lebat sekali ini pohon jatinya. Terus kita jalan terus ke sana. Nah akhirnya kita jalan sampai mentok, sampai perbatasan di bagian selatan sini. Terus ini pohon jatinya masih sangat lebat dan tanahnya sebenarnya sangat tebal juga di sini. Habis itu kita mentok sampai sini, terus kita ke kiri sampai akhirnya ke jalan. Nah jalan ini batasnya tanah kita adalah di sini. Terus inilah kondisi pohon jati pada waktu itu, yaitu di tahun 2022 ya. Jadi seperti itu ya Sobat ya. Jadi tahun 2022 itu sekitar bulan Februari ini kita ambil videonya waktu itu, karena waktu itu sedang proses pembelian. Jadi video ini adalah diambil oleh ponakan saya, waktu itu ngambil, terus ngirim ke saya, terus saya lihat, akhirnya saya deal lewat telepon aja. Saya nggak lihat lokasi waktu itu, jadi ponakan saya melihat ini, terus karena lihat kondisinya kayak gini dan harga juga masih kompetitif, jadi harganya waktu itu per meternya masih 50.000 ya Sobat ya, ini ya tanah ini ya. Tapi kondisinya seperti ini, jadi kita memang agak sedikit pembenahan dan akhirnya seperti ini kondisinya Sobat ya. Inilah yang sekarang ini. Jadi saya udah bikinkan pondasi yang di sana itu udah saya bikinkan pondasi yang di belakang sana itu. Terus sekarang ini sudah menjadi tanaman alpukat sekarang ya Sobat ya. Nah itulah gambaran terkait dengan kebun saya ini dulu ya Sobat ya, yang mana dulu adalah pohon jati, sekarang menjadi pohon alpukat yang subur seperti ini ya Sobat ya. Ini baru hujan 3-4 kali ya Sobat ya, dari mulai Agustus kemarin per hari ini itu baru hujan. Jadi hujan terakhir itu baru kemarin ya, sebelumnya masih keras ini, bahkan habis hujan pun sekarang udah keras lagi Sobat nih ya, bawahnya udah keras lagi ya. Dan inilah Gunung Kidul ya Sobat ya. Jadi hujan kemarin, hari ini langsung kering ya, makanya pengairan kita nggak pernah berhenti, selalu jalan terus ya. Itu salah satu trik kita berkebun di daerah Gunung Kidul itu, yaitu air tidak boleh terlambat. Nah kalau di daerah Sumatera, daerah Kalimantan itu yang notabene itu hujan itu selalu ada setiap bulannya, makanya mungkin udah tanahnya gembur kalau di daerah sana, terus hujan itu rutin ya, di tiap bulannya itu masih ada hujan. Tapi kalau di daerah Jawa itu hujan itu ada masanya ya, tidak seperti daerah Sumatera atau di daerah Kalimantan ya. Bahkan ada sobat kebunku yang bercerita tiap bulannya itu hujan. Dia juga nanam kebun alpukat, umurnya kebetulan sama juga sama yang saya punya ini. Kemarin bercerita juga hujannya rutin, jadi itu bisa menghemat biaya untuk penyiraman ini ya sobat ya. Jadi saya kemarin invest untuk penyiraman ini juga lumayan juga ini. Invest penyiraman ini kalau saya pakai untuk beli tanah itu mungkin bisa dapat 1000 meter seperti itu ya sobat ya. Ya tapi itulah resiko ya, jadi kita beli tanah yang agak murah, tapi kita tentunya ada plus minusnya. Jadi
kita harus invest yang lainnya, akhirnya mungkin kalau di total ya investnya jadinya mungkin masih balance seperti itu ya sobat ya. Dan ini adalah cerita yang waktu itu yang merubah kebun Koljati menjadi kebun alpukat seperti ini ya sobat ya. Jadi secara faktor kesulitan menurut saya sih standar ya, jadi nggak ada faktor kesusahannya. Jadi yang dulu pohon jati yang udah kita tebang ya dia bekasnya masih ada sebenarnya, dan sampai sekarang ini masih ada numbuh. Macam ini kan masih numbuh ya sobat ya, ini masih agak sedikit numbuh ya, ini numbuh, tapi nanti kita potek lama-lama mati, dan sekarang sudah hampir rata-rata sudah pada mati ya sobat ya. Yang dulu di pinggiran sini bekas, nah ini kan pohon jati, sekarang udah nggak mau numbuh lagi. Yang ini kan pohon jati, sekarang udah mati karena pada waktu numbuh kita potek, lama-lama mati. Kalau yang di bawah sana itu masih numbuh ya, masih ada itu yang numbuh di bawah, itu nanti kita potek lama-lama mati ya sobat ya. Itu aja sih kendala, jadi akarnya memang masih ke dalam, cuma ternyata akarnya tidak mengganggu tanaman karena akarnya sudah mati ya. Jadi itu mungkin sobat gambaran cerita pengalaman, yaitu terkait dengan kebun jati menjadi kebun alpukat ya. Itu secara faktor kesusahan tidak ada dan masih sedang-sedang saja ya. Namun kita juga harus pintar-pintar merawat ya sobat ya, sehingga tanaman alpukat tetap sehat seperti ini ya. Itu saja sobat kebunku, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kepada sobat kebunku semua yang mungkin punya lahan yang sama dengan punya saya ini ya. Jadi bisa diolah menjadi kebun alpukat seperti ini ya. Itu saja sobat kebunku. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan juga dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.